Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di GBI Jalan Tapos dengan cabang rantingnya. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita juga untuk menerima taburan firman Tuhan. Biarlah kita dikuatkan dan biarlah kita juga menjadi pelaku-pelaku firman. Ibadah hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Paulus Daniel Santo. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih, Kau lawat kami dimanapun kami berada, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau siapkan setiap daripada mereka, hati mereka untuk memuji, menyembah, bersyukur ya Tuhan. Urapi ya Tuhan, hamba-Mu juga kami menyampaikan firman, Bapak Pendeta Daniel Santo, urapi semua para pemuji penyembah, pemandu sound system Tuhan, dan seluruh pemandu multimedia online Tuhan memberkati semua kami yang melayani pagi hari ini tutup bungkus oleh darah-Mu, jemaat-Mu Tuhan tutup bungkus oleh darah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini hari Minggu yang terakhir di bulan Februari tahun 2021, di mana kita melihat penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kita, perlindungannya atas setiap kita. Mari masuk gerbangnya Tuhan dengan nyanyian, mari masuk gerbangnya Tuhan dengan ungkapan syukur, mari masuk gerbangnya Tuhan dengan sukacita. Haleluya! Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Keselamatanku dan Kau
semesta. Oh, oh, oh. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari bersama katakan. Berkuasa di bumi di surga, yang bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas semua. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yes Lord, Engkau berkuasa atas setiap kami. Come on. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami ada sampai detik hari ini ya Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena berkat kasih setiamu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya siang hari ini Engkau ada di rumah-rumah. Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Engkau sembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan. Engkau hibur kami, Engkau kuatkan setiap kami. Anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kami percaya hari ini pertolongan Tuhan ada atas setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Thank you Lord Jesus. Haleluya.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Thank you Lord. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau sangat, mari sekali lagi katakan, aku ada saat ini. Thank you Lord Jesus. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Makasih Tuhan. Yes Lord. Amin. Makasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai langkah arah-arah-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai langkah-langkah kami Bapa. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, ini hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda itu menyertai kami. dan mujizat sertai Oh, terima kasih. langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Ini iman kami pagi ini, kami angkat di hadapan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kami telah menjadi milik Tuhan. Hidup kami aman di dalam Tuhan. Terima kasih banyak, kami boleh berjalan sampai dengan akhir dari bulan kedua tahun 2021. Dan kami tahu semua karena Tuhan saja yang menyertai kami. Kemurahan-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan begitu nyata bagi kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu itu, selain kami bersyukur kepada Tuhan. Mari setiap kita yang menyadari Tuhan telah menyertai kita, boleh angkat kedua tangan saudara di tempat masing-masing. Dan mari sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat suara saudara. Terima kasih, terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih. Dengan kata-kata saudara masing-masing, pribadi lepas pribadi, angkat syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh baik, sungguh baik.
Dan biar terus hadirat-Mu melingkupi kami. Engkau mengurapi kami supaya kami menangkap pesan Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh terus semakin berjalan dalam rencana-Mu. Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, agar perjalanan 2021 ini kami boleh lalui dengan kekuatan yang dari Tuhan. Karena Tuhan berjalan di depan kami. Oleh karenanya kami rindu, kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Supaya kami terus makan dari makanan rohani yang kami butuhkan. Sehingga terus kami dikuatkan, dibaharui Tuhan. Untuk kami terus semakin kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Berkat-Mu berlimpah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh, kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku, ketika kita memasuki akhir dari akhir zaman ini, maka seturut dengan Alkitab, Tuhan Yesus sendiri sudah menyampaikan bahwa akhir zaman akan ditandai dengan datangnya berbagai bentuk goncangan. Dan masuk dekade yang baru 2020 sampai 2029, maka kemudian kita juga mengalami goncangan yang semakin meningkat eskalasinya sejak tahun lalu dan belum berhenti ketika kita masuk tahun yang baru ini. Dan kita tahu ini semua adalah penggenapan demi penggenapan, menjadi tanda bahwa sungguh firman Tuhan ya dan amin, bahwa kita sudah ada di akhir dari akhir zaman. Nah, hal yang perlu kita ingat selain kita mengetahui, menyadari, mengingat bahwa kita sudah tiba di akhir dari akhir zaman, kita juga perlu mengingat kembali bahwa Tuhan Yesus juga berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada sebuah jaminan dari Tuhan Yesus sendiri bagi umatnya, bagi orang-orang pilihannya, bahwa Dia Tuhan akan menyertai umatnya sampai kepada kesudahan zaman. Katakan amin saudara. Oleh karenanya untuk kita bisa mengalami janji Tuhan, maka hal pertama yang harus kita pastikan adalah kita sudah benar-benar menjadi milik Tuhan. Sudah mengalami kelahiran baru. Karena waktu kita mengalami kelahiran baru, itu artinya kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi milik Tuhan saudara. Ya. Saya ini agamanya Kristen sejak lahir saudara ya, sejak dikandung dalam kandungan ibu saya. Karena memang ibu saya itu Kristen, opa saya Kristen. Jadi saya ini keturunan keluarga Kristen. Tetapi saudara, saya sungguh-sungguh benar-benar menjadi milik Tuhan itu baru pada tanggal 26 November tahun 1995. Karena pada hari itu saya mengalami peristiwa kelahiran baru, yaitu dipindahkannya saya dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Yaitu hari di mana Roh Kudus berkarya menciptakan saya kembali, sehingga saya terlahir kembali, roh saya terlahir kembali. Nah, pada saat itulah saya baru betul-betul menjadi milik Tuhan. Nah, apa yang terjadi waktu kita betul-betul mengalami kelahiran baru, betul-betul menjadi milik Tuhan? Maka dengar baik saudara, perhatikan ini. Ketika kita mengalami kelahiran baru, ketika kita sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan, maka kita sungguh-sungguh berhak atas segala janji Tuhan. Kita disebutkan sebagai ahli waris. Sekali lagi, kita disebutkan sebagai ahli waris dari segala janji Tuhan. Hal pertama yang Tuhan janjikan, kita mewarisi apa? Kita mewarisi kehidupan kekal. Kita menjadi ciptaan baru. Katakan amin saudara. Kita kemudian menyandang status sebagai anak Allah, sebagai anggota kerajaan sorga. Mungkin ada di antara saudara yang berpikir ketika saudara menjadi anggota gereja, maka saudara sudah menjadi anggota kerajaan sorga. Ini keliru saudara. Karena tidak pernah Alkitab mencatat demikian. Tapi yang tertulis ialah ketika kita mengalami kelahiran baru. Tuhan Yesus pernah berkata saudaraku ya, kepada Nikodemus, kalau kamu mengalami lahir baru, barulah kamu akan menjadi anggota kerajaan sorga. Amin saudara. Nah, oleh sebab itu ini penting sekali. Untuk kita betul-betul mengalami jaminan janji-janji Tuhan itu menjadi bagian kita, menjadi hak kita secara penuh, secara utuh, sehingga menjalani akhir dari akhir zaman,
hari, bulan, tahun ke depan ini, saudara, di mana setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu eskalasi goncangan akan semakin meningkat. Itu sudah tertulis di Alkitab. Tetapi kita tidak perlu khawatir, bingung, bimbang, saudara. Karena pada saat bersamaan juga anugerah demi anugerah juga Tuhan tambahkan takarannya, eskalasinya dicurahkan berlimpah. Tetapi Dia curahkan kepada mereka yang memang berhak menerimanya. Sekali lagi, yang berhak menerima adalah orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Oleh karenanya saudara, di hari terakhir dari bulan Februari ini, saya mau ingatkan saudara semua, saudaraku sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan supaya saudara memastikan diri bahwa engkau sungguh-sungguh benar-benar sudah mengalami kelahiran baru. Karena ini adalah syarat mutlak untuk Anda semua mengalami janji Tuhan. Janji sebagai pewaris kerajaan Allah. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, waktu kita lahir baru, kita tuh menjadi tempat kediaman dari Roh Kudus. Roh Allah diberikan tinggal menemani kita sepanjang umur kita hidup di bumi ini. Oh, ini luar biasa sekali, saudara. Renungkan sejenak. Roh Allah diberikan kepada kita, ada diam di dalam kita. Saudara boleh pegang dada saudara masing-masing saat ini. Roh Allah itu ada di dalam saudara dan saya masing-masing. Waktu kita sudah mengalami kelahiran baru, maka Roh Allah itu ada diam bersama dengan kita. Artinya apa? Dia tinggal bersama kita. Kalau kita menyadari Dia tinggal bersama kita, maka apalagi yang harus kita khawatirkan, saudara? Apalagi harus kita takutkan dalam menjalani kehidupan ini. Karena bahkan Tuhan sendiri tinggal di dalam kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Haleluya. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita ini sesungguhnya mewarisi kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Janji-janji Tuhan berlaku buat setiap kita. Jaminan akan apa yang Tuhan janjikan itu saudara terjamin pasti. Termeterai oleh darah Yesus, oleh Roh Kudus, tertulis dalam firman Tuhan. Ya. Kasih setia dan rahmat Tuhan tersedia bagi kita. Itu terjamin, saudaraku. Ya. Perlindungan Tuhan bagi kita itu pun dijamin olehnya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran itu juga Tuhan jamin tersedia bagi kita. Kalau saudara bisa tidur nyenyak, ya, meskipun ada goncangan, meskipun ada hal-hal yang harus kita hadapi, ada pergumulan, tapi kita bisa tidur nyenyak, kita bisa tenang. Itu jaminan saudara yang terjadi, yang tergenapi. Tuhan menjamin bahwa damai sejahtera itu akan melingkupi kita, menyertai kita. Sebelum Yesus naik ke sorga, Dia mendatangi murid-muridnya dan menghembusi mereka dengan Roh Kudus sambil berkata, "My peace I give unto you." That's the peace that the world cannot give. That's the peace that the world cannot understand. Damai kuberikan kepadamu. Damai ini bukan berasal dari dunia. Dunia tidak mengenal jenis damai seperti ini. Perhatikan, ketika orang-orang dunia tidak memiliki damai seperti yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya, maka mereka tuh cuma bisa mencapai sebuah taraf yang namanya happiness. Kesenangan, saudaraku ya. Kebahagiaan versi dunia. Kebahagiaan versi dunia ialah ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi ada yang jauh lebih tinggi dari itu, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Artinya apa? Ketika kita kemudian mengalami situasi yang kurang baik, bahkan tidak baik dalam ukuran manusia, sesungguhnya damai itu tidak meninggalkan kita. Jadi damai jenis ini saudara tidak dipengaruhi apakah kita memiliki sesuatu atau kehilangan sesuatu. Tidak dipengaruhi situasi kondisi apapun. Ketika damai itu diberikan kepada kita, maka itu tinggal di dalam kita. Dan ini yang kita butuhkan untuk terus hidup berkemenangan di akhir dari akhir zaman ini. Ketika kita terus menghayati kehidupan berjalan bersama Tuhan, maka damai yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Oh, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, ini dijamin, saudara. Tuhan juga jamin kita akan mengalami jalan keluar dari segala masalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, ada jalan keluar.
Dia tidak membiarkan kita sendirian, Dia tidak membiarkan kita bergumul sendirian. Dia memberikan jalan keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tinggal kemudian mengikuti jalannya, tuntunannya, sehingga kita menemukan jalan keluar yang memang sudah Tuhan siapkan, yang memang sudah Tuhan sediakan, khusus bagi anak-anaknya, khusus bagi umatnya. Janji itu tersedia. Amin saudara. Kita juga kemudian saudara mendapatkan kekuatan yang baru, kekuatan rohani yang baru. Firman-Nya berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru. Ini jaminan saudara. Berapa banyak kita merasakan kekuatan baru itu perlu kita alami, bahkan dilipat gandakan. Seiring dengan goncangan yang eskalasinya semakin meningkat. Tadi saya katakan, pada saat yang bersamaan sesungguhnya kekuatan baru yang dari Tuhan juga sedang ditambah-tambahkan. Double portion, triple portion, dan terus dilipat gandakan bagi kita. Sehingga kita terus bisa mengalami kekuatan. Batin kita dikuatkan, kita menjadi tenang saudara. Di tengah badai. Goncangannya terjadi bahkan bertambah-tambah. Kita memulai tahun 2021 ini dengan deretan bencana demi bencana di negeri ini dan belum berakhir saudara. Ya, Jakarta dan sekitarnya saudaraku ya, minggu lalu itu saudara ya, terendam banjir saudara. Nah kita lihat ini terjadi, gunung meletus dan semuanya. Tapi Tuhan tuh janjikan kepada kita adanya satu kekuatan batin untuk kita tidak lemah hatinya, untuk kita tidak patah semangat, untuk kita bisa terus berharap. Itu dijamin loh saudara. Haleluya. Nah Tuhan juga jamin kita. Ada jaminan kesembuhan dari sakit penyakit. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dia menjamin oleh bilur-bilurnya. Kamu telah sembuh. Artinya apa? Tuhan itu saudaraku sudah menyediakan segala yang kita butuhkan untuk tetap aman, tentram di tengah goncangan saudara. Itu sebabnya kita disebut kita adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang diberikan anugerah yang luar biasa. Karena kita tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan di tengah-tengah dunia yang digoncang luar biasa. Maka umat Tuhan sesungguhnya ada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Apalagi yang dia jamin? Dia juga jamin doa yang dijawab. Pikirkan sejenak saudara. Kalau kita berdoa, maka apa yang diharapkan ketika Anda berdoa? Ketika orang-orang berdoa, maka apa yang mereka harapkan saudara? Tentunya yang diharapkan adalah doa yang dijawab. Saudara ya, renungkan sejenak. Ketika saudara berdoa, adakah engkau mengalami jawaban itu? Nah Tuhan tuh menjamin, kalau kita berdoa, maka kita akan mengalami jawaban doa. Nah oleh sebab itu saudara butuh untuk kita mengerti ini, untuk kita menghayati ini, untuk kita menyimpan ini dalam hati kita sehingga terus kita akan menjalani hari demi hari. Meskipun penuh goncangan, meskipun penuh tantangan, meskipun kita mengalami dampak-dampak dari berbagai goncangan itu saudara. Tetapi kita tidak menjadi lemah, kekuatan kita terus diperbaharui. Diperbaharui itu saudara sama dengan di recharge. Sama dengan gadget saudara, handphone saudara, setiap hari diperbaharui kekuatan baterainya untuk terus bisa running, untuk terus bisa dipakai saudara. Demikian juga hidup kita, kekuatan kita terus menerus di recharge, diperbaharui. Itu janji Tuhan, itu jaminan yang Tuhan berikan buat kita, dijamin oleh firman Tuhan. Ada haleluya. Oh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah saudara, oleh karenanya untuk kita sungguh-sungguh mengalami apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan, maka kita tuh harus terus merenungkan kebenaran firman Tuhan akan janji-janjinya. Tadi yang pertama saudara jangan lupa, pastikan dulu kita benar-benar, ya Anda sudah benar-benar mengalami kelahiran baru dalam Kristus Yesus. Karena sekali lagi, hanya orang-orang yang sudah lahir baru yang akan mengalami janji itu. Karena ketika dia lahir baru, dia jadi milik Tuhan. Berhak atas janji-janji itu. Dia jadi anggota kerajaan sorga. Dia berhak atas janji-janji yang berlaku bagi setiap anggota kerajaan sorga. Amin. Yang kedua, renungkan. Renungkan janji Tuhan, perkatakan. Yang ketiga kemudian mulai bergerak seturut dengan apa yang engkau yakini dari firman Tuhan. Iman itu ada yang hidup, ada yang mati. Iman yang hidup adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Apa yang kau imani, bertindaklah sesuai dengan apa yang kau imani itu.
Amin saudara. Ini penting. Nah supaya kekuatan iman kita terus ditambahkan hari lepas hari, maka engkau butuh untuk memberi makan imanmu itu saudara. Ya, you need to feed your faith. Memberi makan iman saudara. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah pastikan porsi mendengar firman, pastikan porsi menambah perenungan firman Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara hari lepas hari. Gak bisa saudara hidup dengan cara seperti 2019 menghidupi tahun 2021 ini. Gak bisa saudara. Gak bisa, bahkan kita gak bisa menghidupi 2021 seperti kita hidup di 2020. Gak bisa saudara. Setiap waktu eskalasi goncangan meningkat. Dan hanya ketika kita bisa kemudian meningkatkan juga intensitas merenungkan firman Tuhan, maka kita terus akan mengalami kekuatan baru itu mengalir. Sehingga iman kita tidak menjadi lemah, tapi justru sebaliknya iman kita hari lepas hari makin kuat. Ada haleluya saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita saudaraku untuk merenungkan hal ini. Yang selanjutnya adalah saudara, kita butuh untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk terus banyak berdoa secara khusus. Tuhan itu waktu membaptis kita dengan Roh Kudus. Ya, ketika dia memenuhi kita dengan Roh Kudusnya, itu ada tandanya. Tandanya adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Seturut dengan 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Nah kalau saudara butuh untuk terus imanmu dibangun, kekuatan rohmu dibangun, maka saudara juga butuh untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, butuh untuk mengalami yang namanya berkata-kata dengan bahasa yang Roh Kudus berikan. Amin saudara. Saya waktu terima kepenuhan Roh Kudus itu terjadi sekitar pertengahan tahun 1996 saudara. Dan saya tidak sedang ditumpangi tangan oleh pendeta. Hal itu bahkan terjadi bukan di gereja, tapi di kamar di rumah saya sendiri. Sekitar tengah malam saya sedang berlutut di hadapan Tuhan berdoa, mohon dibaptis Roh Kudus. Karena saya tahu saya gak bisa hidup kudus kalau tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ada orang yang berpikir saya belum siap dibaptis Roh Kudus karena hidup saya belum kudus. Terbalik saudara, justru kita butuh dibaptis oleh Roh Kudus, baru kita diberi kuasa, dimampukan untuk hidup kudus. Katakan amin. Saudara, waktu kita berkata-kata dengan bahasa roh, maka yang kita bisa alami juga adalah kita mengalami saudara, pikiran-pikiran roh itu, pikiran-pikiran Roh Kudus, itu kemudian akan diterbitkan dalam pikiran kita. Artinya begini, iman kita akan dibangkitkan. Apa itu iman? Iman juga bisa dikatakan sebagai pikiran yang supranatural. Apa saudara? Pikiran yang supranatural. Contohnya begini. Pikiran natural saudara mungkin sedang memikirkan satu perkara, satu masalah. Dan engkau berpikir rasanya ini gak mungkin. Tapi ketika engkau kemudian berdoa, menyembah, khususnya berkata-kata dengan bahasa roh. Tiba-tiba ketika engkau berkata-kata dengan bahasa roh. Seturut Roma 8 ayat 26, maka roh Allah menolong kita dalam kelemahan kita. Yaitu kelemahan tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Roh Kudus akan menolong kita ketika kita berbahasa roh untuk kita berdoa secara akurat. Dan hasilnya tiba-tiba pikiran Roh Kudus, pikiran Allah itu ditaruh olehnya di pikiran kita. Itulah iman yang dibangkitkan. Sehingga kemudian ketika kita kembali melihat masalah yang sedang kita gumulkan, tadinya secara natural kita berpikir ini rasanya gak mungkin. Memang gak mungkin secara hitung-hitungan pikiran natural. Tapi tiba-tiba ada pikiran supranatural yang dari sorga, yang diterbitkan dalam pikiran kita. Sehingga kita melihat pergumulan yang sama itu dengan cara yang berbeda, dengan sikap hati yang berbeda. Memang ini gak mungkin, tapi aku percaya bersama Yesus sesuatu ajaib pasti terjadi. Tuh lihat, hal ini akan membuka pintu untuk mujizat datang dalam hidup saudara. Berapa banyak saudara membutuhkan mujizat dari Tuhan? Katakan amin saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin akhiri saudaraku sharing pada hari ini saudara. Dengan memberikan kesaksian, ya, kesaksian dari salah seorang anak rohani saya saudara, ya, dari Bapak Norbert Wardana. Ada tayangannya saudara ya, ada tayangannya bisa ditampilkan.
Nah, Bapak Norbert Wardana dan istrinya Ibu Tiara ini saudaraku, maka kemudian saudara Tuhan pertemukan untuk kemudian saya bimbing mereka, saya bina mereka saudara. Dan kemudian pada tahun 2019, pertengahan 2019 yang lalu, maka Bapak Norbert ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mengalami kelahiran baru, lalu melangkah untuk dibaptis. Waktu itu dia memberi dirinya dibaptis, dia sekaligus putrinya saudara. Putrinya yang tunggal, putri anak pertama mereka saudara, yang waktu itu usia remaja sudah bisa dibaptis dan sudah mengalami kelahiran baru saudara ya. Maka mereka dibaptis pada hari yang bersamaan. Nah, sejak hari itu saya selalu katakan pada Pak Norbert ini, saya selalu berkata bahwa engkau sudah jadi milik Tuhan. Engkau sudah lahir baru, engkau sudah jadi milik Tuhan. Artinya segala janji Tuhan itu berhak engkau alami. Masuk 2020, kita semua mengalami goncangan saudara. Semua usaha, pekerjaan, bisnis semua mengalami goncangan hebat. Tidak terkecuali saudaraku, Bapak Norbert ini. Memang firman Tuhan berkata kan saudara, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan mereka dari semua itu. Artinya apa? Jadi orang benar, jadi umat Tuhan juga ngalami kesukaran, juga ngalami penderitaan. Tapi ada tapinya, tapi ada Tuhan yang menyertai. Sehingga Tuhan yang menyertai akan melepaskannya dia juga dari berbagai kemalangan itu. Amin saudara. Nah saudara, singkat cerita, di tengah-tengah pandemi 2020 kemarin, maka Pak Norbert ini sering mengalami kejang-kejang tanpa tahu penyebabnya. Nah bulan November lalu saudara, Pak Norbert harus mengurus pekerjaannya di Singapura, maka dia pergi sendirian ke Singapura. Dan di tengah-tengah kegiatannya di sana saudara, dia mengalami kejang. Lalu dilarikan ke rumah sakit dan segera kemudian di-scan. Pada saat itulah baru diketahui bahwa ternyata ada yang namanya brain tumor. Tumor di otak saudara. Yang ukuran diameternya itu lebih kurang sebesar bola tenis. Dan itu yang menjadi penyebab mengapa dia suka mengalami kejang saudara. Karena ada syaraf di bagian otak, syaraf-syarafnya yang mulai tertekan oleh tumor yang sebesar bola tenis itu. Dokter kemudian menyarankan ini harus segera secepat mungkin dilakukan tindakan operasi, dibedah untuk diangkat tumornya. Karena kalau semakin membesar akan semakin membahayakan. Saudara, pergumulan datang begitu hebat, tiba-tiba mengagetkan. Bagi orang yang baru lahir baru kemudian saudaraku ya menikmati kehidupan sebagai ciptaan baru, kaget, syok, sedih. Mungkin saudara ya, mereka sempat berpikir, kok sudah jadi anak Tuhan, sudah lahir baru, kok malah ngalami seperti ini ya Tuhan ya. Usaha lagi terpuruk, ini sakit penyakit juga datang, sakit yang sangat serius lagi. Akhirnya mereka setuju dengan dokter untuk mengambil sebuah tindakan operasi yang sebetulnya sangat berisiko. Sehingga kemudian saudara, operasi itu dijalankan dengan perjanjian. Bahkan Pak Norbert ini sudah membuat statement saudara ya kepada akuntannya dan lawyernya. Untuk hal-hal yang bersifat administratif itu saudara, administratif itu nanti saudara akan diurus oleh lawyernya, oleh akuntannya, untuk kemudian istri dan anak-anaknya akan tetap terpelihara. Karena dia berpikir ada kemungkinan 50-50. Mungkin operasinya berhasil, mungkin tidak berhasil. Jadi dia sudah siap saudara, dengan segala resiko kondisinya. Nah tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang tadi saya katakan, secara manusia kita punya pikiran natural. Tapi kalau kita sudah lahir baru, ada roh Allah di dalam kita. Dan waktu kita terus merenungkan firman, terus mendekat pada Allah, meminta kekuatan baru, terus berdoa, memuji, menyembah, khususnya berbahasa roh, maka ada pikiran supranatural yang akan Tuhan taruhkan dalam pikiran kita. Amin saudara. Demikian juga dengan Pak Norbert. Ibu Tiara istrinya berdoa bertalu-talu, berpuasa tak henti-hentinya, minta dukungan doa terus menerus saudara ya. Sehari demi sehari terus berdoa saudara. Dan akhirnya menjelang hari operasi tanggal 1 Desember mereka sepakat. Mereka dapatkan pikiran supranatural dari sebuah ayat firman Tuhan dari Mazmur 118 yang berkata, aku tidak akan mati tapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Mereka dapat itu. Itu menjadi pikiran supranatural, membangkitkan iman mereka.
Mereka kemudian menyingkirkan kemungkinan 50% gagal. Dari pikiran supranatural yang datang dari firman Tuhan yang mereka terima ketika mereka merenungkan firman itu. Maka kemudian mereka menyingkirkan 50% kemungkinan kegagalan. Dan mereka mulai memikirkan 100% keberhasilan dari operasi. Sehingga mereka sangat yakin operasi ini akan berhasil, saudara. Padahal secara natural dokternya ini juga dokter ahli, ya, saudara ya. Dokter terkenal, ahli bedah otak terkenal di Singapura, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Itu dia sendiri mengatakan kemungkinannya tidak seperti itu. Tapi mereka lebih percaya akan pikiran supranatural yang Tuhan taruhkan di dalam pikiran mereka. Singkat cerita, 1 Desember operasinya terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, pasca operasi, setelah 10 jam lebih operasi dilakukan, saudara, maka kondisi itu berbeda dengan sebelumnya. Pak Norbert ngalami seperti orang yang namanya juga otak dibedah gitu, saudara, kepala dibedah itu, saudara ya. Maka fungsi-fungsi motorik dan semuanya itu tidak seperti semula normal. Bahkan dokter berkata ini perlu waktu yang cukup lama, berbulan-bulan untuk perlahan-lahan pulih. Mirip seperti orang kena stroke itu, saudara. Jadi waktu video call sama saya dengar ngomongnya nggak jelas, ngomongnya pelo, ya, daya tangkapnya dan semuanya seperti orang kena stroke. Di situ hancur hati istrinya, saudara, melihat suaminya seperti itu, nggak disangka. Tapi puji Tuhan, mereka sudah lahir baru, mereka sudah dapat janji Tuhan. Mereka sudah pegang teguh firman Tuhan. Dan terus mereka menguatkan apa yang mereka sudah dapatkan dari Tuhan. Sehingga terus mereka sirami iman mereka dengan banyak doa, puasa, nyembah, renungkan firman, bersekutu. Terus menerus dilakukan. Sehingga kemudian hari lepas hari menjadi hari-hari perjuangan untuk mujizat mereka lihat setiap hari, saudara. Kalau saudara lihat gambarnya, saudara boleh lihat di sana ya, bagaimana besaran ukuran jahitan di kepala Pak Norbert itu. Lalu bagaimana kemudian beliau itu harus memulai dari awal, saudara ya, main puzzle lagi, saudara, untuk motoriknya dilatih, belajar ngomong lagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi istrinya tak jemu-jemunya untuk kemudian melakukan tindakan iman, melampaui, saudara, apa yang dokter katakan. Istrinya bergerak jauh melampaui itu. Istrinya mulai bawa dia keluar, saudara, padahal harusnya belum bisa. Mulai dibawa keluar rumah sakit, ke taman gitu, saudara. Dengan kondisi suaminya setengah sadar, saudara ya, setengah sadar. Dan terus tidak mudah, saudaraku. Berat, saudara. Harus dilatih lagi dari awal. Kalau saudara lihat videonya, saudara ya, dilatih lagi dari awal semuanya, saudara. Tapi kemudian, saudara, tiba-tiba mereka melihat progresnya itu terjadi dengan amat sangat cepat. Hitungannya, saudara, itu melampaui hitungan yang dokter hitung, saudara. Jadi dokter menghitung ini biasanya sekian bulan. Tapi Pak Norbert mengalami percepatan pemulihan. Kalau saudara lihat tadi sebelumnya, ya, dia harus didorong kursi roda. Itu anaknya yang kecil, saudara, mendorong kursi roda ayahnya. Lalu kemudian beberapa hari kemudian dia sudah bisa jalan sendiri. Kalau saudara lihat jalannya seperti robot, tangannya belum bergerak, itu saudara ya. Tapi mulai bisa jalan. Lalu kemudian beberapa hari kemudian progresnya bertambah. Ya, mulai bertambah, saudara. Jalannya makin lancar. Nah, istrinya ini, Ibu Tiara, ini luar biasa imannya, saudara ya. Dia terus bawa, itu yang tadi saya katakan, tindakan iman. Apa yang engkau yakini, bertindaklah. Dia bawa. Jadi mereka ada di apartemen, saudara. Lalu dibawa ke tempat fitness, dibawa ke treadmill nih suaminya, saudara. Tadinya baru jalan sedikit, langsung dibawa. Udah bisa jalan sedikit, langsung dibawa ke tempat treadmill, saudara. Nah, saudara lihat videonya. Ya, saudara lihat sendiri. Ini terjadi dalam hitungan bulan, saudaraku, ya, di bulan Desember lalu, saudara, dan mulai awal-awal Januari, saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan terus progres yang sangat cepat, sehingga ketika dokter memeriksa kemajuannya, dokter terkejut. Dan dokter berkata pada istrinya ini, "Kamu apain suamimu? Kok bisa secepat ini? Ini impossible. Ini beyond natural. Ini pasti Tuhan." Dokter sendiri mengatakan begitu. Bahwa Tuhan telah turut campur luar biasa. Sehingga kemudian, saudaraku, ya, foto yang paling kanan itu adalah, saudara, ini foto kemarin, saudara. Mereka baru menemui seorang hamba Tuhan, ya, di Singapura, saudara, dan berfellowship.
Saudara lihat itu, sudah jalan-jalan, sudah pergi ke kantor lagi saudara ya. Sudah jalan jauh, bisa jalan setengah jam lebih, sudah bahkan 1 jam jalan sendirian saudaraku. Ya, jadi sudah dilepas, kadang dia nyari breakfast sendiri, keluar jalan sendiri, seperti itu saudara. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah saudara, biarlah kesaksian ini menguatkan kita semua bahwa mujizat tersedia menjadi bagian yang dijamin oleh firman Tuhan kalau kita percaya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Kalau saudara bisa bangkit berdiri, mari bangkit berdiri yuk saudara. Lewati lembah air mata, aku percaya. Taruh tangan kiri di dadamu, angkat tangan yang kanan. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Tuhan jamin. Katakan, kemenangan sudah Kau jamin. Ayo saudara, pagi ini angkat imanmu pada Tuhan. Katakan, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya, lewati pergumulan tantangan yang kami hadapi, lewati lembah air mata, aku percaya melampaui apa yang sedang aku alami Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kemenangan sudah Tuhan jamin. Katakan, kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Angkat wajahmu, katakan pada Tuhan, kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan Tuhan jamin jadi bagianku. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Doa saudara. Oh riapata sandara wala wala wala, buka kedua tanganmu. Oh rada dada bada 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 wala 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 wala. Yang sudah dibaptis Roh Kudus, doa dalam bahasa roh. Biarkan pikiran supranatural yang dari Roh Kudus ditaruh di dalam pikiranmu saat ini. Oh yang belum terima kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, saat ini minta, Tuhan Yesus, baptiskan aku dengan Roh Kudus. Aku butuh dipenuhi Roh Kudus. Aku butuh dipenuhi Roh Kudus supaya ada kekuatan baru, supaya ada pikiran supranatural, supaya imanku terus dibangun. Supaya ada kuasa dari sorga yang menopang Tuhan. Oh, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya.
Terus kiranya kekuatan demi kekuatan menopang umat-Mu ya Tuhan. Yang imannya lemah pagi ini dikuatkan. Yang tubuhnya sakit kesembuhan sudah datang ya Tuhan. Dan terus biarlah pikiran supranatural, yaitu iman itu boleh dibangkitkan Tuhan dia dalam hidup mereka. Sehingga umat-Mu ini terus berjalan dalam kemenangan ya Tuhan. Oleh karena mereka sudah menjadi milik-Mu. Tergenapilah setiap janji yang Kau wariskan bagi umat-Mu ini ya Tuhan. Berkat-Mu berlimpah buat GBI Tapos Cibinong ya Tuhan. Berkati pendeta Lukas Karsono dan semua tim kepemimpinan yang ada. Biar terus tangan Tuhan yang perkasa menopang mereka semua. Dan GBI Tapos Cibinong terus diberkati Tuhan. Berlimpah, limpah, limpah. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Paulus Daniel Santo yang sudah memberkati setiap kita pagi menjelang siang hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah permasalahan yang boleh Tuhan izinkan terjadi di setiap kita, tapi ya, janji Tuhan ya dan amin. Tuhan ada menyertai setiap kita, bahkan kita keluar sebagai pemenang. Haleluya. Saat ini kita akan memberi secara online. Mari siapkan apa yang hendak Bapak Ibu Saudara berikan siang hari ini. Kita tundukkan kepala kita tutup mata jasmani kita berdoa. Bapa, ada lagi ungkapan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena penyertaan Tuhan, ibadah yang kami lakukan siang hari ini, ada pengurapan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau melepaskan setiap kami, memberkati setiap kami siang hari ini Tuhan. Bapa, saat ini kami akan memberi. Mari Tuhan Engkau berkati setiap tangan-tangan yang hendak memberi. Berkati berlipat kali ganda Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk katakan kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita menutup ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas semua kasih setia-Mu. Tuhan, Engkau sudah hadir dalam seluruh ibadah raya kami pada hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih, kami memuji, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus Daniel Santo yang sudah melayani kami. Ya Tuhan, menyatakan isi hati-Mu, menguatkan kami, menghibur kami dengan firman-Mu. Ajar kami semua ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, dan firman-Mu terus bertumbuh dalam kehidupan
kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami percaya firman-Mu menyembuhkan kami telah dikuatkan ya Tuhan hari ini oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengangkat seluruh kehidupan jemaat-Mu di seluruh ya Tuhan GBI Cibinong dan cabang rantingnya, agar tetap Engkau menguatkan setiap ya Tuhan kehidupan jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam seluruh kehidupan mereka. Tuhan senantiasa hadir menyertai seluruh dalam masa pandemi. Tuhan menjadikan hidup mereka kuat, intim dengan Engkau. Kami serahkan juga Tuhan bangsa kami, negeri kami, biarlah terus Tuhan Engkau melawat bangsa kami, melepaskan bangsa kami dari marabaya, malapetaka, dari COVID ya Tuhan. Kami serahkan juga pemerintahan bangsa kami dari pusat ya Tuhan, presiden dan sampai pemerintahan yang terendah di kota kami Tuhan Engkau lawat. Kami serahkan juga seluruh para medis, para relawan Tuhan dalam seluruh tugasnya ya Tuhan, Engkau lindungi pagari semua oleh darah-Mu. Terima kasih Bapa, kami bawa para pimpinan rohani kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ya Tuhan, kami bawa Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo, Bapak Sutari Rusdi di Rayon 7, juga Bapak Lukas Karsono di Cibinong. Berkati para pimpinan kami semua, lindungi pagari senantiasa oleh kuasa darah-Mu Tuhan, lindungi dari segala yang jahat. Kami berkati seluruh pengembalaan, berkati para pelayan jemaat dan jemaat dimanapun berada. Sekali lagi kami bersyukur atas semua kasih karunia-Mu, dan kami berterima kasih ya Tuhan untuk semua kami yang melayani di sepanjang hari ini. Tuhan Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami berpisah satu sama lain, kami siap terima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari buka hati saudara sambil buka kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah segala berkat terbaik dari Allah Bapa yang tercurah melalui Tuhan Yesus Kristus. Kasih anugerah penyertaan dari Allah Roh Kudus memberkati roh, memberkati jiwa, memberkati tubuhmu berlimpah-limpah. Sehingga apa saja yang kau kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Kemanapun kau pergi, kebenaran jadi barisan depanmu, kemuliaan jadi barisan belakangmu. Engkau terus diangkatnya naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Terus menyatakan kemuliaannya sampai kemudian satu kali kelak kita diangkatnya di awan-awan permai, dikenakannya mahkota di kepala kita, dan kita tinggal dalam kemuliaannya yang kekal selama-lamanya. Yang terima dan percaya katakan amin. Shalom aleihim.